Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di Diklat Channel. Kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan dari beberapa topik kita sebelumnya, bahwa salah satu yang menjadi kunci keberhasilan kita dalam pembelajaran berbasis virtual adalah bagaimana mendesain pembelajaran itu agar supaya bisa diikuti oleh peserta didik kita secara mandiri. Nah, baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan menggunakan salah satu aplikasi electronic learning yang berbasis Moodle. Nah, di sini setelah kita masuk di dashboard, di sini ada beranda situs. Ini kita masuk di salah satu materi yang kebetulan akan saya ajarkan. Nah, pertama tentu kita yang dibuat terlebih dahulu adalah tentang about mata diklat kita. Jadi kalau misalnya kursus tentang ringkasan dari kursus kita. Nah, sebenarnya kuncinya dalam merancang pembelajaran online, saya lebih senang menggunakan itu per activity, karena ini juga nanti akan lebih mudah kita ngeceknya pada saat log activity untuk melihat aktivitas siswa, meskipun sebenarnya itu juga secara otomatis nanti akan tampil. Nah, di mana posisi desain pembelajaran yang dirancang oleh guru atau dosen adalah pada posisi ini. Jadi ini sebenarnya kalau di Moodle itu adalah laporan penelitian. Nah, yang pertama adalah general, jadi ada informasi, pengumuman dan seterusnya terkait dengan mata diklat atau mata pelajaran yang kita ajarkan. Nah, setelah general tentu tentang mata diklat kita. Jadi kita menjelaskan materi kita secara umum. Tentu kalau pada umumnya ringkasan materi itu adalah menyampaikan tentang indikator dan tujuan pembelajaran. Kemudian ada materi pokok. Jadi di sini saya punya dua materi, laporan penelitian dan laporan penelitian tindakan kelas. Nah, pada bagian ini juga tidak apa-apa kita sudah menyampaikan prosedur atau tahapan yang harus mereka ikuti selama mengikuti kegiatan. Jadi berikan informasi yang singkat, tepat untuk memungkinkan mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika masuk di laman electronic learning. Nah, di bagian ini tentang mata diklat kita sudah menginput informasi, paling tidak ada dua. Yang pertama adalah pertanyaan. Jadi question awal. Jadi ini sebenarnya introduction. Jadi kita harus bertanya kepada peserta didik kita tentang wawasan mereka terhadap materi yang akan mereka pelajari. Jadi kalau misalnya di sini saya bertanya, apakah Anda sudah membuat publikasi ilmiah dalam bentuk laporan penelitian? Nanti mereka akan merespon. Nah, sesudah itu kita akan membuatkan satu survei awal. Ini biasanya sebenarnya untuk mendeteksi apa yang menjadi pengetahuan dasar dari peserta didik kita. Kalau misalnya di kelas konvensional itu biasanya dalam bentuk brainstorming. Ini bentuk brainstorming yang kita gunakan. Nah, sesudah itu tahap berikutnya adalah pra-reading. Di pra-reading materi ini kita memfasilitasi peserta didik kita seluruh materi yang dapat mereka peroleh pada saat. Jadi kita menyiapkan seluruh materi yang memungkinkan mereka untuk memahami materi yang kita ajarkan. Jadi bisa dalam bentuk video. Di sini saya tuliskan tonton dan download videonya. Kemudian membaca electronic book yang tentu juga konten ini kita siapkan. Kemudian yang ketiga adalah join pada forum diskusi. Nah, untuk teman-teman guru saya kira untuk baca e-book itu sangat banyak tersedia. Kita tinggal pasang linknya nanti di sini untuk supaya mereka bisa mengakses. Nah, itu tahap kedua. Nah, nanti pada tahap ketiga adalah tugas individu dan penilaian. Nah, di sini sudah ada penugasan. Penugasan itu
itu bentuknya adalah bisa dalam bentuk tugas individu, bisa dalam tugas kelompok. Jadi ada kuis sebenarnya bisa kita masukkan, ada juga tes khusus untuk pengetahuan. Jadi ini belum menjadi evaluasi akhir sesungguhnya. Nah, saya kira di sini juga kita harus menyiapkan beberapa suplemen pendukung untuk mereka bisa menyelesaikan tugas itu. Jadi betul-betul kita istilahnya kita manjakan peserta kita untuk bisa menyelesaikan seluruh latihan yang kita berikan. Nah, berikutnya ada materi suplemen. Materi suplemen ini sebenarnya untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugas atau memahami materi yang ada di sini nih. Jadi ada tugas tambahan, ini bentuknya bisa link, bisa electronic book. Kalau di sini saya lebih suka menggunakan link karena itu lebih mudah diakses secara online oleh peserta didik kita. Karena misalnya di sini tentang materi kita tentang penulisan, maka materi suplemennya itu terkait misalnya rekonstruksi teori pada tinjauan pustaka, cara menulis pendahuluan, teknik menyusun site dan bibliografi. Nah, tahapan terakhir nanti adalah refleksi. Refleksi ini kita bisa dalam bentuk diskusi, bisa dalam bentuk forum, bisa juga dalam bentuk sama pada awal survei. Jadi di sini kita bisa masukkan survei. Kalau di sini saya hanya bentuk minta masukan. Jadi siswa membuat kalimat apa yang mungkin menjadi kelebihan dari pembelajarannya, apa yang mereka peroleh atau apa yang mungkin mereka belum pahami. Jadi saya kira di sini kuncinya bahwa pada posisi electronic learning itu desain kita itu posisinya ada di sini. Jadi tentang apa itu mata diklatnya atau mata pelajarannya atau subpokok bahasanya, kemudian apa yang mereka harus pelajari, kemudian ada tugas individu atau kelompok, kemudian ada penilaian, kemudian materi suplemennya dan refleksi. Saya kira itulah yang saya maksudkan dengan kunci keberhasilan pembelajaran electronic learning tergantung pada desain pembelajaran yang kita buat. Tidak berdasarkan, saya lebih senang tidak berdasarkan topik tetapi berdasarkan pada tahapan pembelajaran seperti pada pembelajaran virtual. Saya kira demikian teman-teman sekalian cara praktis untuk merancang sebuah desain instruksional pembelajaran berbasis electronic learning. Dan ini saya kira tidak hanya berlaku untuk platform seperti Moodle, tetapi juga bisa digunakan di Google Classroom. Pada sesi berikutnya kita akan melihat bagaimana cara mendesain instruksional kita jika kita menggunakan platform Google Classroom. Saya kira demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.